Sahabat Tani, selamat datang di channel Bakul Racun. Kali ini kita berada di lahan jagung. Kita lihat jagungnya sudah mulai besar. Sahabat Tani, dalam menanam jagung banyak varietas yang banyak beredar di pasaran. Kali ini kita akan membicarakan tentang varietas-varietas jagung yang ada di pasaran, apa-apa kelebihannya. Sehingga sahabat tani semua bisa memilih mana yang terbaik untuk sesuai dengan kondisi lahannya. Sahabat tani, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani semua dalam budidaya tanaman jagung. Sahabat tani tetap semangat dan sukses selalu. Rp444. Oh, gangguan. Ya itulah, ada meraktekan gini kita lebih tahu lagi, berani gitu. Ya ini tapi khusus NK Pendekar Sakti ya. Yeah. Kalau jagung lain dengan glifosat, Selamat datang di channel Bakul Racun. Sahabat tani, hari ini kita akan membahas tentang tanaman yang sangat akrab bagi banyak orang, yaitu jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan penting di dunia dan ada banyak sekali varietas jagung yang bisa kita temui di lapangan. Tapi tahukah sahabat tani kalau tiap varietas jagung mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing? Mari kita bahas satu-satu lebih dalam. Sahabat tani, jagung adalah tanaman serbaguna yang digunakan sebagai bahan makanan pokok, pakan ternak, hingga bahan baku industri. Namun ada berbagai jenis jagung yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangannya, yuk kita kenali dulu beberapa varietas utama dari jagung-jagung tersebut. Sahabat tani, mungkin pembahasan kali ini agak panjang karena ada beberapa varietas yang berada di pasaran dan lapangan. Varietas yang pertama yaitu jagung manis atau sweet corn. Jagung manis banyak dikonsumsi langsung karena rasanya yang lezat, manis, dan teksturnya yang empuk. Biasanya kita temukan jagung ini di pasar atau supermarket dalam bentuk segar atau kalengan. Kelebihannya yaitu rasanya manis dan cocok dikonsumsi langsung. Kaya akan nutrisi seperti vitamin C dan juga serat. Mudah ditemukan dan bisa diolah dalam berbagai masakan. Kekurangan jagung manis ini adalah lebih mudah rusak dan tidak tahan lama jika tidak segera dikonsumsi, rentan terhadap hama dan penyakit, memerlukan perawatan yang agak ekstra di lahan pertanian. Contoh varietas jagung manis yaitu seperti Bonanza, Talenta, Jambore, Eksotik, dan lain-lainnya. Varietas yang kedua yaitu adalah jagung pipil kuning, Denkor. Selanjutnya ada beberapa jagung pipil kuning atau dikenal sebagai Denkor. Jagung ini umumnya digunakan untuk pakan ternak dan bahan baku industri seperti pembuatan tepung jagung atau minyak jagung. Kelebihan dari jagung Denkor ini adalah produktivitas tinggi, cocok untuk segala industri, lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang ideal, dapat disimpan dalam jangka waktu yang tentunya lebih lama. Kekurangan yaitu tidak terlalu cocok untuk konsumsi langsung karena teksturnya keras, nilai gizi bagi manusia lebih rendah dibanding jagung manis.
Contohnya yaitu jagung lokal dan jagung kristal. Varietas yang ketiga adalah jagung ketan atau waxy corn. Jagung ketan atau waxy corn ini adalah banyak digunakan dalam makanan olahan seperti tepung jagung atau produk-produk fermentasi. Kelebihan dari jagung ketan adalah memiliki kandungan pati yang tinggi, cocok untuk produk olahan, dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produk industri dan makanan tradisional. Untuk kekurangannya adalah tidak sepopuler jagung manis atau jagung pipil kuning untuk konsumsi langsung. Pasarnya lebih terbatas pada kalangan tertentu. Sahabat tani, varietas yang keempat adalah jagung hibrida. Jagung hibrida adalah jenis yang sering ditanam oleh petani karena hasilnya yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap hama. Jagung hibrida merupakan keturunan pertama dari persilangan dua tetua yang memiliki karakter atau sifat yang unggul. Memiliki karakteristik baru yang diinginkan seperti ketahanan yang lebih baik terhadap serangan hama dan tentunya serangan penyakit. Memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap berbagai faktor lingkungan. Perawatannya mudah, kondisi lahan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung hibrida. Lahan kering memberikan dampak hasil yang lebih baik daripada lahan basah. Kemudian pemulihan tanaman menghasilkan benih hibrida dengan menyilengkan varietas tanaman untuk mengisolasi dan mendorong perkembangan karakteristik tertentu yang diinginkan, seperti hasil panen yang tinggi, peningkatan ketahanan terhadap hama dan penyakit, dan warna yang tentunya lebih cerah. Untuk kelebihannya yaitu produktivitas tinggi sehingga petani bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak, lebih tahan terhadap penyakit dan hama. Cocok untuk berbagai keperluan, baik sebagai pakan, bahan baku industri maupun konsumsi manusia. Kekurangan adalah memerlukan bibit khusus yang harganya tentunya lebih mahal. Kualitas rasa kadang tidak sebaik jagung manis yang jika dikonsumsi langsung. Sahabat tani, kali ini kita akan memberikan beberapa contoh varietas jagung hibrida yang biasanya ditanam oleh sahabat tani semua di lapangan. Yang pertama adalah NK212. Memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu tahan kekeringan. Jagung 212 dapat beradaptasi di berbagai kondisi lahan, termasuk lahan tak ada hujan dan sawah dengan tanah marginal dan kekurangan air. Umur panen yaitu cepat. Jagung 212 dapat dipanen sekitar 100 sampai 101 hari. Jagung 212 tahan terhadap penyakit bule, busuk batang, karat, daun, dan tentunya hawar daun, tergantung lahan dan ada endemi atau tidak pada saat itu. Jagung 212 memiliki pertumbuhan awal yang baik dan tanamannya menarik. Tongkol terisi penuh, yaitu kelobot jagung 212 menutup sempurna untuk mencegah penyakit busuk tongkol. Jagung 212 memiliki biji berwarna oranye cerah. Untuk potensi hasil yaitu 10,8 ton per hektar pipilan kering. Rata-rata hasil yaitu 9,5 ton per hektar pipilan kering. Untuk umur panen seperti di atas tadi ada sekitar 100 sampai 101 hari. Rekomendasi jarak tanam 70 kali 20 cm dengan benih 17 sampai 20 kg per hektar. Yang kedua adalah NK Perkasa. Adalah benih jagung untuk petani progresif di tanah sawah musim kering. Kedua dan tegalan di bawah 500 mdpl. NK Perkasa ini tahan dan kuat terhadap penyakit bule dan mempunyai hasil yang tentunya lebih tinggi. Potensi hasil 13,3 ton per hektar dengan kandungan air 15%. Rata-rata hasil 9,7 ton, kandungan air 15%. Umur panen 105 sampai 110 hari setelah tanam. Karakteristik yaitu hasil tinggi, tahan dan kuat terhadap penyakit bule,
jumlah baris 16/18 baris, tahan kekeringan, kekurangan tidak tahan busuk batang. Kebutuhan tanam rekomendasi jarak yaitu 10 x 20 cm, benih 17,5 sampai 20 kg per hektar. Yang ketiga adalah jagung 7328 atau sumo, memiliki karakteristik sebagai berikut. Hasilnya tinggi, mudah dipanen, memiliki tongkol yang cukup besar. Pertumbuhan awal menarik, batang kokoh dan akar kuat, tahan terhadap hama dan tentunya penyakit. Biji jagung lebih rapat, dapat ditanam saat musim penghujan. Tanaman jagung seragam, daun lebar. Jagung 7328 dapat dipanen pada usia 110 sampai 120 hari setelah tanam. Jarak tanam yang direkomendasikan adalah 70 x 20 cm dengan dosis benih 17 kg per hektar. Potensi hasil sekitar 12,4 ton, rata-rata hasil 9,9 ton per hektar, kandungan air 15%. Untuk sumo ini sahabat tani, yang berikutnya adalah NK 6501 atau NK Super, memiliki kemampuan beradaptasi di wilayah tegalan dan lahan sawah. NK Super mempunyai ketahanan terhadap busuk batang, warnanya merah yang menarik dengan hasil yang tinggi. Benih ini menjadi salah satu jagung kebanggaan petani jagung Indonesia. Potensi hasil yaitu 12,9 ton per hektar dengan kandungan 15%, rata-rata hasil 11 ton per hektar dengan kadar air 15%. Umur panen 108 hari setelah tanam. Karakteristik utama hasil tinggi, tahan dan kuat terhadap busuk batang, warna biji yang lebih merah, daun hijau sampai panen. Kebutuhan tanam rekomendasi jarak adalah 70 x 20 cm, benih 17 kg per hektar. Yang keempat adalah NK 7202 atau NK Juara, memiliki kemampuan beradaptasi di lahan sawah. Benih NK Juara dapat ditanam oleh petani yang mempunyai masalah endemik penyakit bule dan busuk batang karena benih ini memiliki ketahanan terhadap penyakit tersebut. Selain itu, benih ini juga memiliki potensi hasil yang tinggi, sehingga membuat petani aman dan menguntungkan dengan hasil tanam jagungnya. Potensi hasil adalah 12,9 ton per hektar, rata-rata hasil 10,7 ton per hektar. Umur panen yaitu 107 hari setelah tanam. Karakteristik utama yaitu hasil tinggi, sangat tahan terhadap penyakit bule, tahan terhadap busuk batang. Untuk kebutuhan tanam rekomendasi jarak yaitu 70 x 20 cm dengan benih 17 sampai 20 kg per hektar. Yang kelima adalah NK 7207 atau NK Naga, dan memiliki kemampuan beradaptasi di lahan sawah setelah tanam padi dan tanah tegalan. Benih NK Naga dapat ditanam oleh petani yang mempunyai masalah endemik penyakit bule dan busuk batang karena benih ini kuat melawan kedua penyakit tersebut. Selain kuat melawan penyakit, benih ini juga menguntungkan untuk para petani karena bisa ditanam rapat dengan populasi 83.000 sampai 90.000 per hektar dengan potensi hasil yang tentunya tinggi. Potensi hasil yaitu 14,11 ton per hektar dengan kadar air 15%, rata-rata 12,44 ton per hektar, kandungan air 15%. Umur panen 110 hari setelah tanam pada dataran rendah. Karakteristik utama pertumbuhan tanaman sangat bagus, hasil tinggi, kuat lawan bule, kuat lawan busuk batang, bisa ditanam rapat. Kebutuhan tanaman rekomendasi jarak tanam yaitu 70 x 20 cm dengan benih 17 kg per hektar. Yang keenam adalah Lumigen. Ini dari Pioneer. Jagung P27 Lumigen memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu hasil panen tinggi. Potensi hasil panen jagung P27 Lumigen ini bisa mencapai 11 ton per hektar pepilan kering. Tahan bule dan tentunya tahan dengan karat daun. Jagung P27 Lumigen toleran terhadap penyakit bule dan karat daun. Kadar air rendah. Kadar air jagung P27 Lumigen saat panen rendah sehingga tahan disimpan dan harga jualnya bisa lebih tinggi. Daya adaptasi lingkungan baik. Jagung P27 Lumigen dapat berproduksi dengan baik di berbagai lahan pertanian.
batangnya dan buahnya besar. Lumbien memiliki batang dan buah yang besar. Akarnya kokoh, memiliki akar yang kokoh, dan Lumigen ini dapat tumbuh sehat dan seragam. Memiliki tongkol jagung yang besar dengan masa tanam jagung B27 Lumigen adalah 95 sampai 100 hari setelah tanam. Yang ketujuh adalah B27 Extra, memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu jagung hibrida ini merupakan pengembangan dari bibit jagung hibrida pioner P21. Tahan terhadap cuaca ekstrim, tahan terhadap serangan hama jamur bule, dapat tumbuh di lahan basah atau lahan irigasi teknis. Masa tanamnya lebih pendek, yaitu 95 sampai 100 hari setelah tanam. Hasil panennya bisa mencapai 8 sampai 10 ton per hektar. Yang kedelapan adalah BC 18. Jagung BC 18 memiliki beberapa keunggulan, diantaranya ukuran tongkol seragam. Tongkol jagung BC 18 berukuran besar dan seragam dengan letak yang relatif sama antara tanaman. Produksi tinggi, jagung BC 18 memiliki potensi produksi yang tinggi dengan rendeman 82,85%. Jagung BC 18 lebih tahan terhadap penyakit karat daun dan hawar daun. Daya adaptasi yang baik terhadap kondisi lingkungan baik di musim kemarau maupun musim hujan. Klobot menutup sempurna sehingga melindungi tongkol dan biji jagung dari busuk tongkol. Jagung BC 18 memiliki fiktur tanaman yang baik dengan batang tegak dan kokoh serta sistem perakaran yang kuat. Jagung BC 18 ini merupakan jagung hibrida silang tunggal. Umur tanaman saat 50% keluar rambut adalah 56 hari dan saat masak adalah 103 hari. Yang berikutnya, yang ke-9 adalah BC 2. Jagung BC 2 memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu potensi hasil tinggi. Jagung BC 2 berpotensi menghasilkan 13 ton pipilan kering per hektar. Jagung BC 2 toleran terhadap penyakit bule, karat daun, dan juga bercak daun. Jagung BC 2 dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lahan dan cocok ditanam di manapun di Indonesia. Kadar air panen rendah, jagung BC 2 memiliki kadar air panen yang rendah sehingga tahan disimpan dalam jangka waktu lama. Dengan janggil kecil, jagung BC 2 dapat dipipil langsung dengan mesin pipil saat kering sawah. Tongkol jagung BC 2 berukuran sedang, silindris, dan seragam. Biji berwarna kuning oranye dengan bentuk semi mutiara. Jagung BC 2 merupakan jagung hibrida silang tunggal. Jarak tanam BC 2 adalah itu 80 x 20 cm dengan satu tanaman per lubang tanam. Untuk berikutnya adalah jagung pertiwi 6. Jagung pertiwi 6 memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu tahan bule dan busuk batang. Produksi panen tinggi, proses panen mudah, batang dan buahnya besar sehingga tanaman terlihat kokoh. Jagung pertiwi 6 merupakan jagung hibrida yang memiliki umur panen sekitar 103 hari setelah tanam. Dapat beradaptasi baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. Potensi hasil mencapai kurang lebih 15 sampai 1 ton per hektar, rata-rata hasil 10,2 ton per hektar. Umur panen kurang lebih 106 hari setelah tanam, tahan terhadap penyakit bule, hawar, dan karat daun. Tinggi tanaman kurang lebih 220 cm. Jumlah baris per biji per tongkol 14 sampai 16 baris. Kondisi daun tetap hijau walaupun tongkol sudah siap panen, sesuai untuk tebon atau hijauan pakan. Rendeman biji 79 sampai 21%. Sahabat tani, itulah beberapa contoh varietas jagung hibrida yang sering ditanam petani, tapi masih banyak lagi varietas-varietas saya yang jumlahnya ratusan jenisnya, sehingga sahabat tani bisa memilih sesuai selera dan kondisi lahan yang akan ditanami. Sahabat tani,
baru-baru ini pihak Syngenta Seed telah mengeluarkan jenis varietas baru dengan bioteknologi, mengeluarkan varietas baru yang tahan dengan herbisida glifosat seperti Roundup dan Toxdon. Salah satu varietas yang sudah beredar yaitu jagung pendekar sakti 212S. NK212S ini adalah benih jagung hibrida bioteknologi, yaitu NK212S sama BT11GA21 yang sudah ditambahkan dengan beberapa kesaktian. NK pendekar sakti memiliki kesaktian atau toleran terhadap penyemprotan herbisida glifosat murni dan juga sakti atau tahan terhadap serangan hama penggerek batang atau Asian corn borer. Kesaktian yang dimiliki NK pendekar sakti menawarkan budidaya tanaman jagung yang lebih mudah dan murah, serta pastinya meningkatkan hasil bagi petani. Potensi hasil 11,8 ton per hektar atau dengan kandungan air 15%, rata-rata hasil 9,0 ton per hektar kandungan kadar air 15%. Umur panen kurang lebih 103 hari setelah tanam. Karakteristik utama yaitu hasil tinggi, toleran terhadap glifosat, tahan ulat penggerek batang. Kebutuhan tanam dengan rekomendasi jarak yaitu 70 x 20 cm dengan benih 17 kg per hektar. Sahabat tani, setiap varietas jagung memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung dari tujuan penggunaannya. Mulai dari jagung manis yang lezat dan manis hingga jagung pipil yang berguna untuk industri, setiap jenisnya memberikan manfaat yang berbeda. Sahabat tani, semoga video ini bisa membantu sahabat tani untuk lebih mengenal ragam jagung dan manfaatnya dan bisa ditanam di lahan pertanian. Sahabat tani, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan sahabat tani tetap semangat dan salam sukses lah.